Asal-usul suku anak dalam. Hingga saat ini belum ada bukti tertulis dari mana asal suku anak dalam. Oleh sebab itu sejarah mengenai suku anak dalam diperoleh dari tradisi lisan dan cerita yang ada di masyarakat. Menurut tradisi lisan tersebut, nenek moyang suku anak dalam berasal dari Malau Sesat. Mereka melakukan pelarian ke hutan rimba yang ada di Air Hitam, Taman Nasional Bukit 12. Orang Malau Sesat yang lari tersebut kemudian disebut sebagai moyang Segayo. Namun ada juga yang berpendapat bahwa berasal dari Pagaruyung yang mengungsi ke Jambi. Pendapat ini diperkuat dengan kesamaan bahasa dan tradisi antara suku anak dalam dengan Minangkabau. Contoh kesamaannya adalah sistem kekerabatan matrilineal yang ternyata juga digunakan oleh suku anak dalam. Sumber lain, dan menurut Tambo atau cerita yang dikumpulkan tentang sejarah suku anak dalam, dari sumber yang kami dapat dan mengambil kesimpulan bahwa suku anak dalam berasal dari 3 keturunan, yaitu keturunan Minangkabau yang bermukim di Kabupaten Bungo Tebo dan Mersam, keturunan Sumatera Selatan yang bermukim di Kabupaten Batanghari, keturunan Jambi asli yang merupakan kubu Air Hitam di Kabupaten Sarolangun Bangko. Suku anak dalam juga dikisahkan sebagai sekumpulan masyarakat yang tidak mau menyerah pada penjajah Belanda. Di tahun 1904, perang antara Jambi dan Belanda akhirnya berakhir. Pihak Jambi dipimpin oleh Raden Perang yang merupakan cucu dari Raden Nagasari. Dalam perang gerilya tersebut, suku anak dalam dikenal dengan sebutan orang kubu. Orang kubu dikenal pantang menyerah terhadap Belanda, yang mereka sebut sebagai pembawa penyakit jauh berupa senjata api. Menurut data dan informasi dari Departemen Sosial Republik Indonesia pada tahun 1990, disebutkan bahwa sejarah suku anak dalam dimulai tahun 1624. Pada saat itu, Kerajaan Jambi dan Kesultanan Palembang tak henti-hentinya bersitegang, padahal keduanya berasal dari rumpun yang sama. Pertempuran yang tak dapat dielakkan terjadi di Air Hitam pada tahun 1629. Mereka yang tersisa dari pertempuran ini akhirnya tetap berdiam di hutan rimba, namun sebagai 2 kelompok masyarakat yang berbeda. Versi Departemen Sosial ini menjelaskan kenapa saat ini ada 2 kelompok suku anak dalam. Keduanya memiliki adat istiadat, ciri-ciri fisik dan menggunakan bahasa yang berbeda. Tempat tinggal kedua masyarakat anak dalam ini pun berbeda. Suku anak dalam yang tinggal di hutan belantara Musirawas, Sumatera Selatan, berbicara dengan bahasa Melayu. Mereka berkulit kuning dan memiliki ciri fisik seperti ras Mongoloid, hampir sama dengan orang Palembang saat ini. Dipercaya bahwa mereka adalah keturunan dari masyarakat Kesultanan Palembang. Sementara itu, suku anak dalam yang mendiami kawasan hutan Jambi memiliki ciri fisik rambut ikal, kulit sawo matang, dan bentuk mata yang menjorok ke dalam. Kelompok ini tergolong ras Wedoid, yaitu campuran Weda dan Negrito. Kelompok etnis ini kemungkinan adalah keturunan Kerajaan Jambi. Suku anak dalam memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Mereka tinggal dalam keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil terdiri dari pasangan suami istri dengan anak-anak yang belum menikah. Lalu ada keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga kecil dari pihak kerabat istri. Anak laki-laki yang telah menikah harus tinggal bersama keluarga dan kerabat istri. Satu keluarga besar tinggal di satu pekarangan yang terdiri dari 2-3 pondok. Di pondok-pondok itulah keluarga kecil tinggal.
Sebagian besar masyarakat suku anak dalam masih menganut kepercayaan animisme. Namun ada juga beberapa puluh keluarga yang telah memeluk agama Islam. Seperti halnya pada setiap kelompok masyarakat, suku anak dalam juga memiliki aturan hidup atau hukum adat yang harus ditaati oleh seluruh warganya. Aturan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suku anak dalam ternyata cukup keras, dan keduanya dilarang berduaan. Jika ketahuan melanggar, maka akan dikenai hukuman berupa kawin paksa. Namun sebelum dikawinkan, mereka harus menjalani hukuman cambuk dengan rotan terlebih dahulu. Hukum adat ini dianggap sangat memalukan bagi kedua belah pihak orang tua.